Maka kita tidak boleh sebagai hamba Allah, kita kalau gini tidak ada gunanya saya berdoa, tidak ada gunanya saya meminta. Nah, ini tidak layak seorang hamba untuk mengatakan berprasangka demikian. Karena kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, tidak kepadanya kita berharap kepada siapa lagi? Kita berharap kepada siapa, meminta kepada siapa? Allah lah tempat harapan kita. Allah lah zat yang kita harapkan pertolongannya, kita harapkan pemberiannya. Nah, maka prasangka baik, husnuzon ini harus ada di setiap hati kaum muslimin wal muslimat tentang apa saja yang Allah tentukan, takdirkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan apa yang ia prasangka. Misal ketika kita jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zikri wad Du'ai wat Taubati wal Istighfar. Kita akan membahas hadis yang berkenaan dengan zikir, doa, taubat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Biqala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb wal lafzu li Qutaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jal ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairum minhum wa in taqarraba minni shibra taqarrabtu ilaihi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu minhu ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwala. Masya Allah, ini satu hadis yang membuat kita harus memiliki harapan yang bagus, memiliki harapan yang tinggi terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus memiliki selalu husnuzon, baik sangka terhadap apa yang Allah putuskan sebagai takdir kita. Di sini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi apabila di hadis kita temukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi itu adanya di hadis, itu berarti namanya hadis qudsi, yang mana maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lafaznya dari yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran maknanya dari Allah, lafaznya pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana ingda dhanni abdi bi. Masya Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung prasangka hambanya kepadanya. Maknanya apabila dia ketika beristighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian dia berharap, punya prasangka kalau istighfarnya, permintaan maafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima istighfarnya. Begitu juga wal qabula idza taba, ketika seseorang bertaubat kepada Allah dan dia yakin berprasangka baik Allah menerima taubatnya, maka Allah pun akan menerima taubatnya.
Wal ijabata idza da'a, dan ketika seseorang berdoa kepada Allah dan dia punya prasangka baik Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah pun akan mengabulkan doanya, karena ana inda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan lain sebagainya. Intinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu bihi ar-raja wa ta'milul afwi. Wa hadza ashah. Yang dimaksud dengan ana inda dzanni abdi bi di sini adalah harapan kepada Allah, selalu memiliki harapan-harapan yang baik dari apa yang Allah tentukan untuk kita. Contohnya, ketika misalnya kita meminta kepada Allah, meminta dibangunkan pesantren, meminta santri datang kepada kita untuk ngaji, meminta rezeki yang cukup, rezeki yang berlimpah untuk membantu saudara muslim. Kita berdoa memohon apa saja yang kita inginkan, akan tetapi tidak kunjung datang apa yang kita harapkan. Maka kita tidak boleh sebagai hamba Allah, kita kalau gini tidak ada gunanya saya berdoa, tidak ada gunanya saya meminta. Ini tidak layak seorang hamba untuk mengatakan berprasangka demikian. Karena kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, tidak kepadanya kita berharap kepada siapa lagi? Kita berharap kepada siapa? Meminta kepada siapa? Allah lah tempat harapan kita. Allah lah zat yang kita harapkan pertolongannya, kita harapkan pemberiannya. Nah, maka prasangka baik, husnuzon ini harus ada di setiap hati kaum muslimin wal muslimat tentang apa saja yang Allah tentukan, takdirkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan apa yang ia prasangka. Misal ketika kita jalan, kok kita kesandung batu, kemudian kayaknya ini ada yang menimpa, ada yang mau menimpa keburukan untuk saya ini. Ketika kita sudah berapa sangka demikian, maka ya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah akan berikan dia musibah lagi, karena sesuai prasangka dia. Maka yang sering terjadi di masyarakat umumnya kita ketika ingin adanya pernikahan, ingin adanya acara-acara, maka mereka mencari hari-hari baik. Padahal di dalam Islam semua hari itu baik. Yang membuat tidak baik itu ya prasangka dia itu. Ketika hari Senin atau hari Kamis tanggal sekian itu nggak baik harinya. Ketika dia sudah berprasangka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesuaikan apa yang dia prasangkakan itu. Untuk itu tidak perlulah kita memilih hari baik atau hari buruk, tidak usah. Semua hari itu baik. Mungkin kalau kita ingin adakan acara, jangan kita hitung-hitungan hari, mana hari baik, mana hari buruk. Tidak usah. Tapi yang kita cari mana yang paling cocok. Hari Ahad aja, karena hari Ahad tanggal merah. Atau hari Senin aja, karena hari Senin tanggal merah. Sehingga orang muda berkumpul, orang muda untuk menghadiri acara kita, dan lain sebagainya. Jangan ada pertimbangan yang tidak ada dasarnya dari agama. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari hadis, dari para sahabat dan para ulama kita. Termasuk menentukan hari baik, hari buruk, tidak ada dasarnya. Oleh sebab itu, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sehingga apa saja yang Allah tentukan kepada kita, Allah tetapkan kepada kita, takdirkan kepada kita, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada prasangka buruk sedikit pun. Jangan ada suudzon sedikit pun tentang apa yang Allah tentukan untuk kita. Ana inda dzanni abdi bi.
Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Masya Allah. Dan aku, kata Allah, akan selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Tatkala seorang hamba mengingat Allah, ketika itulah Allah bersamanya. Nah, ini juga bisa menjadi dalil orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat. Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Tapi di hadis ini, wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku bersamanya ketika saya di masjid, saya mengingat Allah, maka Allah bersama saya di masjid. Ketika saya berada di rumah, saya mengingat Allah, Allah bersama saya di rumah. Ketika saya di kebun, saya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah bersama saya di kebun. Nah, berarti kalau kita menerjemahkan ayat Al-Quran ataupun hadis yang mulia baginda Rasul hanya dengan berpegang makna zahir saja, maka akan rancu pemikiran seperti ini. Kalau kita memaknai wa ana ma'ahu hina dzakarani sesuai zahir hadis, berarti Allah Subhanahu wa taala bisa saja di mana-mana. Sekarang saya mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berarti Allah bersama saya di sini. Kemudian ada hamba yang lain yang sekarang berada di masjid ataupun yang sekarang berada di lain tempat, mereka juga sama-sama berzikir. Allah juga ada di sana. Sebenarnya Allah berada di mana? Nah, ketika kita mengartikan hadis sesuai lafaznya saja, zahirnya saja, maka kita tidak bisa menyimpulkan dengan baik. Justru pemahaman-pemahaman tersebut akan menjerumuskan kita kepada tajsim ataupun tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, Allah juga tidak di mana-mana, dan Allah juga tidak di atas arsy. Nah, ini wa ana ma'ahu hina dzakarani. Maka oleh Al-Imam Nawawi, beliau menjelaskan, beliau pun menggunakan takwil, menggunakan penjelasan. Ai ma'ahu birrahmati wa taufiqi wal hidayati war riayah. Maknanya, ketika seorang hamba mengingat Allah, Allah akan bersamanya. Maknanya, rahmat Allah selalu diberikan kepadanya. Pertolongan selalu diberikan kepadanya. Petunjuk selalu diberikan kepadanya. Penjagaan selalu diberikan kepadanya. Allah memberikan rahmat, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, taufik, dan penjagaan kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan di dalam Syarah Muslim, ini semua orang yang belajar hadis mesti menggunakan Syarah Muslim ini. Semua orang yang belajar hadis menggunakan Syarah Muslim ini. Dan Al-Imam Nawawi pun beliau menggunakan takwil. Jadi tidak serta-merta sebagaimana pemahaman sebagian kelompok yang harus secara zahirnya saja diartikan. Nah, maka beliau mengatakan, wa ma qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum fa ma'nahu bil ilmi wal ihatah. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Maknanya apa? Fa ma'nahu bil ilmi wal ihatah, Allah mengetahui di mana saja kalian berada. Wal ihatati, dan Allah meliputi. Jadi mengetahui segala tempat, mengetahui di mana saja kita berada. Tempat-tempat diliputi oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi kita percaya ataupun terlalu fanatik terhadap pendapat sebagian golongan. Marilah sama-sama kita belajar kepada para ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, ahli tauhid yang benar, yang lurus. Jangan hanya kita belajar kepada satu guru saja, atau dua guru saja, ataupun satu kelompok saja. Karena di Indonesia ini, Masya Allah, banyak sekali kelompok-kelompok. Nah,
Oleh sebab itu jangan hanya kita mengambil dari satu kelompok, tapi bagaimana kita membandingkan pendapat satu ulama ini dengan ulama ini, mana yang lebih baik itulah yang kita amalkan. Mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman ulama salaf, itulah yang kita amalkan. In zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Ketika seorang hamba mengingatku fi nafsih, di dalam dirinya. Ketika seorang hamba mengingatku di dalam dirinya. Maknanya dia berzikir, mengingat Allah pada diri sendiri, tidak bareng-bareng. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ataupun secara sir, dalam hatinya dia mengingat Allah, zikir dalam hati. Zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Nah, di sini pun dijelaskan. Qala al-Mazari, an-nafsu tutlaqu fil lughati ala ma'anin. Jadi lafaz nafs, lafaz an-nafs menurut bahasa, di dalam bahasa ini dimutlakkan pada beberapa makna. Jadi ada beberapa makna lafaz an-nafs.